pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak? Baik. Sudah makan dari rumah? Sudah. Ada yang kurang sehat? Tidak. Sehat semuanya ya? Tidak. Baik, ketua kelas mana? Ketua kelas, sebelum kita melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pelajaran kita. Silakan ketua kelas pimpin. Berdoa dimulai. Sudah pimpin doa pada hari ini. Jadi kita juga ingin meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi untuk itu anak-anak Bapak minta berdiri semuanya menyanyikan lagu nasional. Sudah siap semuanya? Silakan duduk ya. Semoga dengan pendidikan nasional ini kita bisa meningkatkan nasionalisme kita kepada tanah air kita. Baik, bagaimana anak Bapak? Sekarang boleh perhatikan. Bapak cek kehadiran dulu. Silakan perhatikan kawannya siapa kira-kira yang tidak hadir. Siapa? Tidak ada. Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, Bapak izinkan sebentar Bapak buka PPT Bapak ya. Sebentar ya. Anak-anak Bapak silakan perhatikan di depan ya. Jadi sekarang kita masuk lagi ke pelajaran coding dan KKA ya. Terus selanjutnya di sini ada Bapak mengajak kalian fun coding White sama Pak Hendra ya. White Pak Hendra. Selanjutnya anak-anak Bapak yang hebat, hari ini adalah hari yang penuh kesempatan ya. Jangan takut mencoba dan jangan takut salah. Oke. Terus selanjutnya karena dari kesalahan kita bisa belajar jadi lebih pintar. Ayo tunjukkan semangat anak-anak Bapak semua karena kalian semua luar biasa. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajarannya apa anak-anak Bapak?
Masih ingatkah anak-anak Bapak pengertian dari komputasional tersebut? Apa itu? Merujuk pada suatu pola pikir untuk menetapkan masalah secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan informatika. Bukan berarti harus menggunakan komputer secara langsung. Ini melibatkan kemampuan dapat berpengalaman, mengikuti membaca masalah menjadi bagian-bagian kecil, pengenalan pola mencari kesamaan dalam masalah, abstraksi, menyampaikan data dan pengumuman, dan perencanaan algoritma membuat pengalaman seperti kesebar tahap. Oke, benar. Jadi kemarin kita sudah mempelajari, kebetulan Bapak sudah tampilkan juga ya, komputasional. Benar ya Pak, anak-anak Bapak bilang, itu merujuk pada suatu pola pikir ya, untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer atau informatika. Bukan berarti harus menggunakan komputer langsung ya. Ini melibatkan berapa konsep? Melibatkan berapa konsep utama? Ada empat. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Yang kedua adalah yang ketiga adalah analisis, dan terakhir algoritma. Baik, anak-anak Bapak semua, anak-anak Bapak, pernahkah anak-anak Bapak diminta oleh orang tua, ya, diminta oleh orang tua atau orang lain untuk menjelaskan arah ke suatu tempat? Pernah atau tidak? Pernah. Contohnya apa? Siapa yang pernah? Nabil. Siapa ya? Apa tuh Nabil yang pernah diarahkan? Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Kan di situ Bapak pancing kalian. Pernahkah anak-anak Bapak diminta orang tua atau orang lain menjelaskan arah ke suatu tempat? Pernah? Contohnya? Benar. Ada orang tanya, kata Atia, kantor kecil di mana dek? Itu ya Tia ya. Berarti Atia mengasih tahu kepada yang bertanya tadi. Ya, apa Atia kasih tahu? Di samping rumah Bu Eli. Mungkin mengarahkan nanti simpang belok kanan gitu ya Tia ya. Benar, luar biasa. Tepuk tangan dulu Atia. Mungkin anak-anak Bapak juga pernah bertanya, atau anak-anak Bapak disuruh sama orang tua. Misalnya, Zaki pergi ke rumah Pak Hendra, antarkan makanan yang telah Ibu buat untuk Pak Hendra. Zaki lupa, Mak, itu arah jalannya kemana Mak? Misalnya arah jalannya Zaki terus kampung Ebir, dekat SD 4 ada lorong, masuk aja lorong rumah yang ketiga, di situ rumah Pak Hendra. Berarti kita juga memberikan informasi seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Sama juga, misalnya, ya belikan Mama super mie atau Mama belikan ayam gula gitu kan. Di warung siapa Mak? Warung Bu Kara katanya kan. Pak nak warung Bu Rina aja Mak, nggak Bu Kara aja karena lengkap di situ. Oh iya, tahu warung Bu Kara nggak? Kalau di dekat situ, itu juga sama. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya anak-anak Bapak, anak-anak Bapak tentunya sudah menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan Atia tadi, dan beberapa contoh sudah Bapak sebutkan juga. Nah, mengapa butuh instruksi yang jelas? Siapa yang tahu? Mengapa butuh instruksi yang jelas? Tadi kan instruksi ya, Atia. Iya benar. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Tepuk tangan dulu buat Atia. Oke. Di sini ada pertanyaan pemakai Bapak. Mengapa butuh instruksi yang jelas? Jawab Atia adalah supaya tidak tersesat.
Oke, di sini anak-anak Bapak sadar tidak kalian sebenarnya sedang memecahkan masalah besar. Di dalam cerita yang tadi sebenarnya anak-anak Bapak sedang memecahkan masalah yang besar, yaitu bagaimana menuju ke tempat tujuan menjadi langkah-langkah kecil agar lebih mudah dipahami. Terus di sini ada pertanyaan lagi anak Bapak di sini. Apa saja masalah yang mungkin terjadi kalau tidak ada instruksi? Nah, ayo. Kelompok ini lagi, kelompok ini. Nih, kelompok 1, 2, 3, dan 4, kelompok 2. Apa saja masalah yang mungkin terjadi kalau tidak ada instruksi? Yo, ada instruksi kan jelas tadi kan? Kalau tidak ada instruksi, apa yang mungkin terjadi kalau tidak ada instruksi? Anissa? Kalau tidak ada instruksi, ayo. Gak jelas. Oke, siapa? Fadia. Apa Fadia? Tidak tahu arahnya, tidak jelas, tidak tahu arahnya. Betul apa tidak? Betul. Kalau seandainya kita ngasih tahu, Atia, di mana rumah Pak Hendra? Di pantai dekat itu, kata Atia, di pantai dekat pelabuhan. Padahal pelabuhan itu luas. Kita tidak kasih tahu di mana beloknya, di gang mana masuknya, iya atau tidak? Ya, dan akhirnya kita bisa tersesat atau tidak jelas. Ya gitu ya Pak dia sama saya. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Lanjut. Tujuan pelajaran hari ini ya mengidentifikasi masalah besar dan memecahkannya menjadi bagian kecil. Ya, masalah besarnya tadi udah tahu kan? Udah terbayang kan? Bapak kasih pertanyaan romantik tadi. Masalahnya adalah di mana rumah Pak Hendra gitu kan? Nanti kalian masalah besarnya sudah harus diidentifikasi dan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecilnya ada bahan petunjuk arah tadi. Arah sini belok kanan. Ini atau adalah dibagi bagian-bagian kecil. Terus selanjutnya menyusun langkah instruksi sederhana berbasis dekomposisi secara logis dan sistematik. Mengaplikasikan prinsip dan dekomposisi dalam simulasi pemrograman fisik. Itu yang kita lakukan hari ini anak-anak Bapak. Jadi tujuannya anak-anak Bapak bisa mengidentifikasi, menyusun dan mengaplikasikan. Apa maksudnya itu kan? Mengidentifikasi kayak tadi arahnya kemana, terus menyusun langkahnya. Nanti anak-anak jadi programmer Bapak buat. Ya, jadi programmer, menyusun dan mengaplikasi, mempraktekkannya langsung. Paham? Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Jadi topik kita hari ini anak-anak tadi ada 4 konsep ya. Konsep yang pertama adalah dekomposisi, pemecahan masalah. Ini yang kita pelajari hari ini. Baik, selanjutnya anak-anak Bapak, apa itu dekomposisi? Siapa yang tahu? Ayo, Yusri, silakan. Dekomposisi adalah dekomposisi ya, benar atau tidak? Benar. Oke, Bapak lihat lagi ya di sini. Dibilang sama Yusri, dekomposisi adalah cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, besar menjadi bagian-bagian kecil, agar lebih mudah diselesaikan. Oke, lanjut. Baik, anak-anak Bapak, ini Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran, ya. Nanti sama-sama kita amati. Ada beberapa video yang menyangkut pelajaran kita dekomposisi ini. Ada beberapa contoh ditayangan. Sekarang Bapak, bentar, sabar ya nak. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu lah, biar semangat.
Bapak ada di sini lagu ice breakingnya Aram Samsa. Nanti kita bergoyang bersama. Nah, coba berdiri dulu. Berdiri semuanya. Baris. Sama itu berapa? Sabar dulu ya, Bapak putar ya. Oke, sama-sama kita perhatikan. Sama-sama kita jalan. Bersiap. Semuanya jalan. Ya, terus. Coba. Capek? Sesak juga nafas Bapak. Oke, coba perhatikan. Lihat permasalahan yang ada di dalam video ini anak-anak ya. Nah, yuk perhatikan videonya. Sama-sama kita perhatikan. Sambil santai boleh. Suaranya kecil ya, Bapak speakernya besar. Agak fokus ingatkan ya. Udaranya seger banget, udaranya desa ini sejauh mata memandang menghampar hijaunya sawah. Bapak nanti tanyakan masalahnya apa yang makanya perhatikan satu video. Apa yang terjadi oleh verifikasi. Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal satu dunia, terus kalian bakal merenangkan dan berada dari situ dia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhati dulu. Ikan bisa dibuang di bawah bayangan. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawah. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mencari kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak pikirin yang boleh buat. Jadi kita abaikan aja pohon yang dulu buah. Fokus ke yang penting. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Udah langkah-langkahnya nih. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, sudah. Saudara bisa dipahami dari video tadi? Bisa? Bentar ya. Jadi di situ ada penjelasan dekomposisi juga. Ada kegiatan yang dilakukan oleh video tadi. Misalnya contohnya membuat jus yang dia buat. Masalah besarnya di situ apa? Nak? Masalah besar yang akan kita pecahkan menjadi masalah kecil-kecil tadi apa? Membuat jus. Jadi di situ ada
Sebelum kita membuat jus itu, kita harus tahu juga langkah-langkahnya, iya kan? Kita pecahkan dulu bagaimana jus itu akan jadi. Seperti itu kan? Apa yang disiapkan? Buah mangga, apa lagi? Gula, apa lagi? Blender. Nah, itu yang dibuat. Jadi kita mengerjakan dulu yang kecil-kecil tadi. Dan akhirnya membuat dan melakukan pembuatan jus tadi. Dan terakhir dengan jus. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut. Kali kita lanjut dengan teknis kegiatan kita. Atau kita melakukan role play. Robot PS program. Jadi yang menjadi proyek kita hari ini adalah robot PS programmer. Ya, paham? Nanti kita melakukan dari kelompok masing-masing ini. Ini ada kan 5 berkelompok, ada yang 4 juga. Jadi di dalam kelompok ini salah satunya harus saja jadi robotnya. Nah, ada yang jadi programmernya yang selain jadi robot. Terus lanjut kerja tim. Di sini lihat, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Satu orang sebagai robot dan lainnya sebagai programmer. Tugasnya adalah bagaimana cara memandu robot atau temanmu menuju ke tempat tertentu. Tempat tertentu itu sesuai dengan LKPD nanti yang Bapak siapkan ya. Lanjut, problem. Bagaimana cara memandu robot temanmu menuju tempat tertentu? Jadi ada pertanyaan pemantiknya anak-anak Bapak. Bagaimana cara memandu robot atau temanmu menuju ke tempat tertentu? Ya, ingat pertanyaan pemantiknya. Terus memandu robot menuju meja guru tanpa menabrak rintangan. Rintangannya sudah disediakan juga. Lanjut. Nanti anak-anak Bapak menyelesaikan masalah ini adalah pemecahan masalahnya tersebut ke dalam bagian-bagian kecil, langkah demi langkah. Jadi anak-anak Bapak menyusun nanti ya. Yang kedua, gunakan kata kerja perintah seperti maju, belok, ambil, letakkan, dan lain-lain. Apa kata perintahnya? Oke, paham ya? Susun sistematis kata kerja perintah dalam LKPD dengan menggunakan kartu perintah yang diberikan. Simulasikan jika sudah selesai, refleksikan hasil simulasi. Jadi intinya hari ini anak-anak Bapak bawa ke dalam kegiatan role play pemrogramer robot ya. Terus selanjutnya nanti masalah besarnya adalah menuju ke meja guru. Pecahkan menjadi yang bagian kecil-kecil. Bagaimana mempermudah anak bapak menuju meja tadi, tidak mempersulit. Sesingkat-singkatnya, sesederhana mungkin nanti memecahkan masalah tersebut. Ya, paham? Itu di kelompok masing-masing. Selanjutnya anak bapak, untuk kerja timnya, petunjuk yang kalian boleh buat, boleh pakai kartu yang bapak sediakan, atau boleh juga dengan memberi tanda panah dengan pulpen. Nanti bapak sediakan gambarnya, denahnya, denah meja guru, robot ke meja guru, ada denahnya, nanti bapak bagikan. Gunakanlah petunjuk perintah yang sudah bapak perlihatkan di monitor ini. Ya, ini ada tanda maju, ini tanda mundur, ini belok kanan, belok kiri, ambil, letakkan, jika maka ulangi 2 kali, dan boleh penambahan petunjuk-petunjuk yang lain. Jangan berfokus dengan 8 petunjuk ini. Mungkin ada petunjuknya itu melompat seperti itu. Wah, ada yang lain nanti ya. Nanti bapak arahkan di meja masing-masing. Selanjutnya anak-anak bapak, bapak bagikan, kita mengerjakan LKPD di kelompok masing-masing. Ya, nanti LKPD ini dibuat sesuai dengan yang ada di sini dan terakhirnya. Oh ya, bapak belum lihatkan denahnya, ya denahnya yang ini.
Ini bukan beda ya, susun instruksi. Nih, Bapak lihat kan. Ini contohnya di sini nanti ada susun instruksi unplug. Ini yang kita lakukan adalah unplug. Tahu tadi unplug itu apa? Ada plug dan unplug. Plug apa tadi? Menggunakan. Oke, menggunakan komputer. Unplug atau menggunakan komputer. Kita melakukan programmer juga, tapi tidak menggunakan komputer. Bagus, luar biasa. Terus selanjutnya, ini adalah demo atau simulasi pergerakan robot berjalan yang akan kita susun. Bapak contohkan dulu sebelum anak-anak Bapak kebingungan di kelompok masing-masing. Ini sudah Bapak sediakan, ini robotnya, kelihatan? Ini startnya dari sini. Ini finishnya meja guru, ini meja Bapak. Ya, ada beberapa jalan yang akan kita lintasi dan rintangannya adalah pohon kayu yang telah Bapak berikan. Bagaimana anak-anak Bapak melakukan memecahkan masalah robot ini menuju ke meja ini sesuai dengan perintah atau petunjuk yang anak-anak Bapak berikan semudah mungkin kepada robotnya. Dan sesederhana mungkin, efisien, tanpa banyak liku-liku dan ini seperti itu. Jadi anak-anak Bapak silakan contoh. Startnya di sini robot. Kelompok Bapak buat jalan, Bapak kasih panah. Terus video Bapak di sebelah. Bentar lah. Sabar ya. Nih. Bapak misalnya kelompok Bapak kita diskusi. Nah, udah diskusi, diputuskan pakai tanda maju. Pakai tanda maju seperti ini. Terus pakai tanda belok kiri. Nah, maju lagi. Belok kanan. Dan sampai. Paham? Ini dari kelompok Bapak seperti ini. Nanti anak-anak Bapak pikirkan, ya, masalah besarnya adalah robot ini menuju ke tempat dulu, ya. Kalian bercakaplah bersama-sama menjadi bagian kecil dan jelas. Paham nak? Paham? Oke, bisa kita kerjakan? Bisa? Oke. Ini Bapak bagikan di kelompok masing-masing. Buat namanya, nanti silakan buat angka-angka kecil. Di sini nanti ada pertanyaan pematik dan anak-anak Bapak boleh kerjakan. Inilah tempat penyusunannya, ya. Setelah kalian susun ini nanti, setelah dibuat disusun ini, kita praktekkan nak. Kita aplikasi meja kuliah di sana. Kita sama-sama lihat siapa yang paling efisien, paling mudah untuk memecahkan masalah tersebut. Paham? Ini nak, silakan buat nama, silakan kerjakan. Oke, buat siapa yang silakan. Oke, buat dulu, nanti baru buat di kertas salin. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Silakan kerjakan. Namanya jangan lupa ya, Bu. Iya, kayak gitu boleh. Belok ini. Kalau ini baru belok. Kalau ini maju ya. Ini belok dulu ya. Ini satu. Ini dulu. Tapi ya, ini sampai dulu. Ini kan di ini nanti dulu. Ini ya, kan maju, ini belok buat belok kanan, maju, belok kiri, maju sampai gitu. Ya, ini belok ternyata yang salah. Ya. Oke. Pasal ya. Iya. Anda kalau sudah, ayo kita simulasikan, kita praktekkan programmer yang telah anak-anak Bapak susun sudah.
Sudah, kalau sudah nggak apa-apa. Nah. Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Oke, semuanya sudah siap. Coba tunjuk kanan kelompok mana yang belum siap. Sudah kelompok 1? Yang mana belum? Bisa aja. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, oke. Tinggal kelompok 1 lagi ya. Nanti perhatikan, nanti teknisnya anak. Ini yang meja di sini, ini dipinggirkan ke samping, ya. Ini dipinggir lagi ke samping, ya. Semuanya samping. Bikin di tengah ini kosong, ya. Oke. Anissa udah. Kalau udah geser aja mejanya bisa. Ayo kita geser. Ayo kelompok 1 dan 4 bisa geser. Nah, oke. Ayo kita perhatikan sama-sama. Kelompok berapa? 3. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok 3 artinya silakan berdiri. Berdiri. Oke, kelompok 3 silakan berdiri. Silakan. Siapa yang jadi robot? Yang lain berdiri di samping sini ya. Samping sini nah, samping sini nah. Nggak nampak kamera nanti. Oke. Ini Pak gurunya. Ya, iya jadi Pak gurunya ya. Oke, ayo perhatikan. Nanti anak-anak Bapak minta komentar nanti di kelompok masing-masing. Silakan amati kelompok 3. Oke, silakan. Mulai arahkan. Oke. Maju dulu, belok, maju dulu. Ya, belok kanan. Belok kanan. Belok kanan langsung. Oke. Sini, bawah. Robot kayak apa ya? Oke. Oke. Oke, stop, perhatikan. Maju lagi ke depan, satu baris. Baris. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Stop. Tepuk tangan dulu. Yang luar biasa. Stop. Stop, dapat. Sekarang Bapak tanya sama kelompok 4. Kelompok 4 sudah mengawasi kelompok 3? Sudah? Sudah. Apakah petunjuk atau bagian-bagian yang kecilnya sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Dan tidak ada keraguan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan boleh kelompok 3 duduk. Luar biasa. Luar biasa. Ayo. Sudah yang lain ya. Oke, lanjut. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 wajib amati ya. Oke. Kita lanjut kelompok 3 kelompok lagi. Siap-siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita. Kelompok mana? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ayo silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu. Silakan. Ya, awak ya warna. Oke, siapa jadi robot? Iya jadi robot. Siapa programmernya? Oke, diwakili oleh Anissa. Perhatikan dulu. Yang lain perhatikan. Apakah perintahnya jelas sehingga robotnya bisa sampai ke meja guru? Ayo. Nah, maju. Oke, stop. Tepuk tangan buat kelompok 2. Stop. Perhatikan, beda tidak dengan kelompok 3? Beda ya. Kira-kira jelas nggak petunjuk arahan untuk robot ke meja guru? Jelas. Apa perbedaannya dengan kelompok 3? Oh, terlalu banyak beloknya gitu.
Kelompok. Oh, langsung dari sini belok naik lagi ke atas. Iya ya. Berarti mengambil beloknya banyak karena di situ ada beberapa gang jalan. Dia mengambil arah gang yang berbeda gitu ya. Maksudnya ya. Ya oke. Enggak apa-apa. Luar biasa. Nanti Bapak tanggapi semuanya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Maju. Belok. Maju. 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 Belok. Belok. Maju. Maju. Ya. Ya. Maju. Belok. Belok. Oh, beda lagi. Maju. 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 Belok. Beloknya adalah apa? Belok kiri apa belok kanan? Nah, kiri, oke, lanjut. Maju. Berarti sudah sampai. Jelaskah petunjuknya? Jelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 duduk. Kelompok 1 mau tak mau tampil. Tidak ada lagi kawan untuk berputarnya. Ayo. Lorenza. Siapa yang jadi robot? Kalian, istri. Kalian aja sini. Kalian. Maju. Belok. Maju. Belok. Kanan tuh, jangan. Ya, oke. Maju. Belok kanan. Maju dah. Belok kanan. Maju. Maju. Oke. Gimana kelompok 3, 4, 2? Ada komentar? Tidak? Jelas petunjuknya? Sampai robotnya di tempat guru? Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Buat kelompok 1. Ya, perhatikan di sini. Berarti anak-anak Bapak sudah bisa membuat atau memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil, ya, dan dengan mudah dilakukan sesuai dengan program yang dibuat seperti tadi. Berarti anak-anak Bapak bisa melakukan dekomposisi gitu ya. Tadi kita sudah bermain role play robot ya. Terus anak-anak Bapak sudah mencoba melakukannya. Ada yang lurus, berbelok, lurus, berbelok dan sampai. Kenapa? Coba perhatikan Bapak. Coba perhatikan Bapak. Coba perhatikan. Kenapa tidak ada yang membuat seperti ini? Yang dibuat tadi betul atau salah? Betul, semuanya betul, tidak ada yang salah. Petunjuk arahnya benar, tetapi di sini hilangnya banyak. Bapak ini kasih contoh saja. Ternyata contoh Bapak banyak yang ditiru. Ini perhatikan. Ini jalan. Kita kan berpikir secara kritis, ya kan? Bagaimana caranya itu bisa sampai dan robot ini ke meja guru? Kalau Bapak ambil aja di sini terus. Serong ke sini. Serong ke sini. Langsung aja ke sini. Ini juga termasuk jalanan. Boleh gitu, Bang. Boleh. Kelompok kami bukan berarti. Kenapa nggak dari sini dia masuk robotnya, disuruh aja serong terus ke sini. Ini kan juga termasuk jalan. Yang tidak jalan adalah yang dihalangi oleh pohon kayu. Paham? Sudah paham kali ini? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita. Baik, anak-anak Bapak. Tapi anak-anak Bapak tidak ada yang salah. Semua yang dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk arah jalan yang sebenarnya. Tidak ada yang salah. Terus selanjutnya, Bapak minta anak-anak Bapak merefleksikan
refleksikan sedikit pelajaran kita yang telah kita dapat hari ini. Nih, refleksi. Mengapa kita perlu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil? Kelompok 1. Ayo. Kenapa kita perlu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil? Agar lebih mudah. Kelompok 2. Ada yang tahu kelompok A? Tunggu ya, sabar. A. Lebih mudah dijalani ini agar lebih cepat efisien supaya benar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Yang kedua adalah apa yang kalian pelajari dari bermain sebagai robot dan programmer. Nih, apa yang kalian pelajari dari buat ini? Apa? Dari kegiatan roleplay robot sama ini. Apa yang dipelajari? Listrik. Dapat mengetahui pengertian dekomposisi atau menjadikan arah yang lebih benar. Oke, betul nggak apa-apa. Kelompok lain. Dulu tepuk sama mak dulu. Gambar berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Ayo berdiri dah. Berdiri bang, ayo. Oke, siap. Tepuk semangat. Apa yang sudah dipelajari tadi udah dibilang dekomposisi bagaimana caranya udah itu ya tiga. Oke, yang lain lagi apa yang kalian pelajari dari bermain robot PS programmer tadi? Wah, bisa bisa program robot, bisa menyusun program dari robot yang kita buat tadi. Apa lagi? Ya, memberi arahan atau petunjuk yang mudah. Oke, anak-anak bapak semua. Jadi hari ini kita sudah mempelajari dekomposisi yang yaitu adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Baik, besok kita anak-anak bapak selanjutnya kita masuk ke pelajaran kita algoritma ya. Nah besok ya. Jadi anak-anak bapak jangan lupa dipersiapkan alat-alatnya untuk melakukan kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengetahui cara? Ayo silakan. Bapak tunjuk satu kelompok. Ayo dia, sekarang berdiri ya. Bagaimana wakili satu kelompok? Bagaimana perasaannya? Bahagia. Kenapa? Bisa belajar sama bapak. Terus apa lagi? Ayo. Bisa menyusun program ini ya. Anissa apa lagi Anissa? Hah? Apa? Bahagia karena bisa pelajari pelajaran dekomposisi ya. Oke, benar. Oke, sekarang ini dulu pelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Untuk dekomposisi kita lanjut ke pelajaran besok algoritma, membaca pola dan lain-lain ya. Oke, untuk itu anak-anak Bapak silakan. Oh, mau istirahat ya? Ya, oke. Sebelum istirahat dengan rasa syukur kita kepada Allah ya, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas doa sesudah pelajaran ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Silakan anak bapak